Kalau untuk buang air, ya. Kalau untuk buang air, ibu buang air di dalam rumah ya. Karena memang Ibu Siti Farsiyah ini sebatang kara di sini, hidupnya ya seperti ini. Memang sudah sepantasnya lah Ibu Siti Farsiyah mendapatkan perhatian dari kita semua. Karena kasihan beliau ini hidup sebatang kara, nggak punya siapa-siapa. Assalamualaikum, Ibu. Wah, ketemu lagi, Bu. Ingat saya nggak? Enggak ingat. Yang datang waktu udah beberapa minggu yang lalu. Saya waktu itu sama Pak Hutbi ke sini. Pak Hutbi. Iya. Nah, nemuin ini. Ketinggalan begati, Pak ya. Ya. Nah, Ibu, ini karena Ibu nggak ada kursi, ini saya beliin kursi. Tuh, nih. Coba. Batanya roboh itu. Oh, batanya roboh? Langgeng, gedeng lengge. Oh, roboh ya. Roboh. Nah, sekarang Ibu duduk dulu di sini nih, di kursi nih. Kita ngobrol dulu. Nah, Ibu. Nah, ini ada biskuit. Ya, ini ada kue. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini ada kue, ada biskuit buat pengganjal dulu. Ya. Tadinya saya mau beliin bahan, mau beliin beras, yang lain-lainnya. Saya takutnya ibu nggak mau masak. Beras. Kalau ada bahan, Ibu mau memasak? Bangkit ke Gerayang. Mau. Apa itu katanya, Pak? Mau. Bangkit ke Gerayang. Ada beras kemarin dikasih. Oh, ada. Tapi memang nggak mau masak atau bagaimana? Masak. Hari banten malah beras sih. Oh, kalau ada beras memasak. Hari banten mau boten. Iya, kalau nggak ada beras ya nggak bisa dimasak. Boten. Kemarin dikasih katanya sama orang kesini. Terus? Habis kayaknya Mbak Iya. Kok habis? Sangkanya 5 liter katanya kan. Wanita kan 2 liter setengah katanya. Nggak ke separuh. Ya udah, nanti saya kesini lagi, saya bawain. Ibu suka telur? Suka? Suka. Di Sungai Malah. Apa yang Ibu suka? Telur. Mie suka? Nggak apa-apa di Sungai Mo, kulit tamani, kulit terima. Iya. Berak, kulit malah. Iya, memang kondisinya. Kopi apa tuh? Kopi suka? Suka. Oh, ngopi ya. Tapi Ibu kayaknya memasak ya? Enggak nih kupasakan itu kuning. Cuma kayaknya Pak nggak masak ya. Oh, nggak masak ya? Iya. Cuma. Sayang ya. Nah, dia kalau punya uang dia diapain, Pak? buat beli makanan sore itu kan ada orang. Oh, ada yang lewat. Oh, mending memang lebih cocok di uang ya. Iya. Jadi dia bisa beli gitu. Kalau dibeliin beras segala macam itu kayaknya kurang tepat. Biasanya kan berasnya sampai ada apa ya? Ada kutu-kutunya tuh sampai. Karena memang Ibu Siti Farsiyah ini sebatang kara di sini. Hidupnya ya seperti ini, seperti baju ini. Ini baju menurut pengakuan Pak Hutbi bahwa ini baju ini sudah 2 tahun dipakai. Lebih 2 tahun, Pak ya. Lebih 2 tahun ini aja. Memang ini sudah sangat kotor kelihatannya. Ay, kotor sia ternyata sing ngumbahaken. Nggak ada yang cuciin. Boten. Kain yang dipakai juga, sarung yang dipakai ini sudah sangat kotor dan sudah robek-robek juga, sudah sangat tidak layak ya. Jadi memang sudah sepantasnya lah Ibu Siti Farsiyah mendapatkan perhatian dari kita semua. Karena kasihan beliau ini hidup sebatang kara, nggak punya siapa-siapa. Jadi Ibu, saya mau tanya lagi Ibu nih ya. Ibu kalau untuk mandi bagaimana? Mandi mau langge cukup seember. Cukup seember. Langge. Tapi mandi nggak atau nggak mandi-mandi? Lah lagi mau mandi lagi. Kalau lagi ada air. Kalau lagi ada air Ibu mandi. Mandi. Terus air dapat dari mana? Enten yang ngenden yang Pak Hasan niku jumblang. Ngambil dari belakang. Oh, ngambil dari Belakang ilen niku. Pakai ember Ibu ambil? Nggih. Jadi kalau untuk mandi berarti lama Ibu nggak mandi gitu?
Bang lagi lah ke banyu mora adus-adus. Nggak mandi-mandi. Ini seperti pakaian ini nggak dicuci-cuci. Tapi memang karena ibu ini memang dasarnya wajahnya memang cantik, jadi sepertinya Cantik. jadi seperti di kamera itu seperti bersih aja, padahal secara realnya, secara nyatanya ini sangat kotor teman-teman. Terutama nih pakaian udah kotor sekali. Jadi beliau ini memang nggak mandi-mandi gitu. Kalau untuk buang air ya, kalau untuk buang air, ibu buang air di dalam rumah ya. Teman-teman, ini saya ulang lagi. Jadi Ibu Siti Parsia, beliau ini tidak punya WC, tidak punya kamar mandi, dan tidak ada air. Karena Ibu Siti Parsia seorang yang tunanetra, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi ke kali, tidak bisa ke kebun untuk buang air besar. Akhirnya Ibu Siti Parsia BAB di dalam rumah. Dengan cara menggali tanah. Jadi setiap beliau mau BAB, Ibu Siti Parsia menggali tanah, kemudian BAB dan ditimbun lagi. Makanya kalau kita dilihat di dalam, di ruang tengah, di dapur, di bagian belakang, itu banyak gundukan-gundukan tanah bekas galian. Nah, itu semua isinya tuh BAB. Puluhan tahun hal itu berlangsung. Sudah puluhan tahun hal-hal seperti itu berlangsung. BAB di dalam rumah, buang air kecil di dalam rumah, tidak mandi-mandi, dan mandi ketika ada air. Kalau ada air hujan, beliau mandi, ataupun ada yang ngantarin air, beliau mandi. Tetapi jika tidak ada air, Ibu Siti tidak mandi-mandi. Ini seperti hal yang sekarang ini sudah lama sekali Ibu Siti tidak mandi-mandi. Ini kita lihat bahwa baju yang dipakai, kain yang dipakai sudah sangat kotor. Ya, Ibu kan hidup sendiri, ya, hidup sendiri, tidak punya siapa-siapa, nggak punya anak, nggak punya suami. Ibu merasa sedih nggak? Sedih. Sedih ya. Apa yang Ibu rasakan? Nangis suami kana. Ayo nangis melong, pasti wonge ngudak. Jadi teman-teman, kita melihat hal yang sangat urgent di rumah Ibu Siti ini adalah WC dan kamar mandi. Jadi ketersediaan air bersih. Nah, karena itu air itu adalah sumber kehidupan. Ketika tidak ada air, maka kehidupan itu menjadi tidak sempurna ketika tidak ada air. Tidak bisa mandi, tidak bisa mencuci, dan hal-hal yang lain. Karena airlah sumber kehidupan itu. Tetapi sumber kehidupan itu tidak ada di rumah ini. Akhirnya, ya seperti yang kita lihat, seperti inilah kondisi Ibu Siti Parsia karena ketiadaan air dan ketiadaan WC. Nah, oleh karena itu kita sangat ingin di sisa-sisa umur Ibu Siti Parsia beliau merasakan hidup di rumah yang layak, yang cukup layak. Paling tidak rumah ini ada air, ada WC-nya. Jadi ketika ingin buang air, beliau tidak kesulitan lagi. Karena kalau sekarang rumah ini benar-benar tidak sehat, sangat tidak sehat. Sekeliling rumah ini, di dalam rumah ini penuh dengan BAB. Bayangkan, sudah puluhan tahun hal itu berlangsung, BAB di dalam rumah. Teman-teman bisa membayangkan seperti apa kondisi di dalam rumah ini. Seperti apa hawanya di dalam rumah ini. Bisa teman-teman bayangkan. Ini karena kita berada persis di depan pintu. Jadi ada udara masuk, pertukaran udaranya lumayan. Jadi kita masih bisa sedikit-sedikit tahan nafas dan kemudian kita dapat angin lagi dari luar. Jadi lumayan bisa. Tetapi ketika kita sudah berada di dalam, di ruang tengah, itu siapapun orangnya tidak akan sanggup berlama-lama tinggal di bagian dalam. Oleh karena itu, kami sangat berkeinginan untuk membuatkan WC untuk Ibu Siti Parsia. Nah, oleh karena itu, melalui tayangan ini ada rezeki untuk Ibu Siti Parsia
Kita harapannya ini bisa menggugah perasaan teman-teman semuanya, sehingga kita bisa wujudkan impian Ibu Siti Farsiah untuk memiliki WC dan kamar mandi. Melalui tayangan video kita yang kemarin, banyak komentar-komentar dari teman-teman Detik Asa yang mengatakan begini, kenapa tidak ditaruh ke panti jompo? Katanya gitu ya. Rata-rata komentar menyarankan Ibu Siti Farsiah diantarkan ke panti jompo. Ibu, kalau Ibu dititipkan di panti jompo, Ibu bersedia nggak? Nggak mau. Nah, jadi begini teman-teman, bukan kita tidak mau mengantarkan ke panti jompo, ya. Panti jompo dinas sosial itu ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi begitu kita antarkan langsung diterima, tidak seperti itu. Pasti ada prosesnya dan ada persyaratannya. Karena ini saya sudah berpengalaman untuk ke dinas sosial, menitipkan lansia ke dinas sosial. Syarat yang utama adalah dia hidup mandiri. Hidup mandiri, tidak mempunyai penyakit. Nah, dalam hal ini Ibu Siti Farsiah tidak bisa hidup mandiri karena beliau tidak bisa melihat tunanetra. Nah, ini salah satu, ini sudah menggugurkan ya, sudah menggugurkan salah satu persyaratan. Karena kalau ditaruh ke panti jompo akan memerlukan pendamping khusus. Sementara dinas sosial tidak menerima yang tidak bisa mandiri, ya. Kemudian yang kedua harus memiliki identitas, karena nanti akan dibuatkan BPJS dan segala macamnya. Nah, dalam hal ini Ibu Siti Farsiah tidak punya identitas, tidak punya KTP, tidak punya KK. Jadi usulan dari teman-teman mungkin ini tidak bisa dikabulkan. Dan yang ketiganya, Ibu Siti Farsiah pun dia tidak mau untuk dikeluarkan dari rumah pribadinya. Ya, karena ini rumah pribadi Ibu Siti Farsiah. Beliau tidak mau meninggalkan rumah ini. Jadi untuk ke panti jompo sudah kami pastikan ini tidak mungkin. Nah, itu panti sosial yang milik pemerintah. Tetapi jika kita menaruh ke panti jompo swasta yang berbayar, nah itu bisa dengan orang yang berkebutuhan khusus seperti ini, bisa. Tetapi masalahnya itu berbayar. Untuk sebulan 2 bulan mungkin bisa kita subsidi, bayarin. Tetapi untuk selanjutnya, siapa yang akan membayar? Itulah alasannya kenapa Ibu Siti Farsiah tidak bisa ditaruh di panti jompo. Ya teman-teman, akhirnya saya mendapatkan tempat duduk, saya dapatkan bangku setelah sekian lama berjongkok sampai kaki ini kram. Akhirnya dipinjam kursi ke rumah tetangga. Alhamdulillah dapat, ada bangkunya. Jika ibu kita titipkan ke panti jompo, ibu mau nggak keluar dari rumah ini? Moten bangkit. Jadi ibu nggak bersedia untuk dititipkan di panti jompo. Karena kalau di panti jompo ada yang urus ibu, ada yang beri makan, ada yang cuciin pakaian. Nggak mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Moten bangkit. Moten bangkit apa Pak? Nggak bisa. Oh, tapi kan tinggal pindah rumah di panti jompo. Ya sebenarnya dia ibunya memang nggak bersedia untuk keluar dari rumah ini karena rumah ini rumah pribadi dia. Ini hak miliknya, jadi ya memang tidak mau. Ya jadi untuk ke panti jompo tidak mungkin ini bisa kita laksanakan. Nah jadi teman-teman gini, kenapa saya tadi membawakan kursi untuk Ibu Siti Farsiah? Karena di rumah ini nggak ada apa-apa, ya. Bahkan beliau hanya berdiri karena ketiadaan kursi, nggak ada bangku.
dia hanya berdiri. Makanya kita ke sini lebih tepat kita bawakan kursi untuk Ibu Siti Farsiah, biar Ibu Siti Farsiah bisa duduk, nggak capek berdiri terus. Ada kemarin bangku dengklik kecil, bangku kecil, dan dikasih busa sama beliau agar dia bisa duduk. Tapi itu memang tidak nyaman juga untuk duduk di situ. Nah, inilah sebenarnya yang lebih cocok dan lebih nyaman karena lebih safety. Ketika ibunya duduk di sini bisa senderan, ya. Nah, Bu, gimana rasanya duduk di kursi seperti ini? Lagi atuk lelendean. Hah? Lagi atuk lelendean. Apa katanya? Enak buat sindir. Oh, enak buat lelendehan. Nah, jadi enak buat senderan, lebih santai. Coba Ibu senderan, coba Ibu lelendehan. Nah, gitu lelendehan. Ya, jadi memang pas, dan apa yang kami bawa ini ya memang inilah yang beliau butuhkan. Gitu. Nah, itu ada sedikit makanan buat Ibu. Ya, untuknya rumahnya sendiri ini terbuat dari bata mentah dan diplester juga dengan tanah liat. Jadi untuk kekuatan sebenarnya juga nggak terlalu kuat-kuat banget, tetapi masih layak untuk ditempati. Hanya saja plesterannya ini sudah sangat rapuh. Nih, sudah sangat rapuh. Ketika kita kotel sedikit ini sudah terlepas. Tapi apapun itu ini masih layaklah untuk ditempati. Tetapi untuk lantai ini hanya lantai tanah. Lantai tanah, tidak ada semen. Mungkin ini semen lama ya. Mungkin bukan semen. Lantai tanah juga yang sudah pecah-pecah dan sudah mengering dan tidak layak juga. Nah, sekarang kita harus membawa senter ini ke bagian dalam. Maaf teman-teman, saya harus menutup hidung ya. Dan ini bukan berarti saya tidak berempati ya. Bukan berarti tidak berempati dengan hal ini. Nah, ini gundukan tanahnya itu isinya BAB ya. Kemudian ini di balik bata di balik genteng-genteng itu isinya BAB, ini semua ini BAB. Kemudian juga ini yang paling menyengat di sini, ini BAB situ isinya. Ini yang ditutupin dengan pecahan-pecahan kendi, isinya juga BAB. Ini BAB semua isinya teman-teman. Jadi, nah kemudian ini di dalam kantong ini juga BAB. Tuh, banyak kantong-kantong di sana isinya BAB. Ini yang digantung-gantungin di dinding. Ini semuanya BAB, teman-teman. Digantungin di dinding. Sekarang kita masuk ke kamar. Nah, kemarin nggak begitu jelas. Begini nih kondisi kamarnya. Nah, ini ada sebenarnya matras tempat tidurnya, tetapi ini benar-benar kamar ini tidak layak. Sangat pengap, bau, dan nggak ada sirkulasi udara sama sekali. Sekarang kita sudah lega, kita sudah dapat udara dari luar. Tadi serasa sesak napas ini karena menahan nafas. Ambil nafas sedikit, kemudian tahan lagi. Nah, begitulah ketika kita berada di dalam rumah ini. Maaf teman-teman, bukan saya bermaksud tidak empati, jijik, bukan itu maksudnya. Karena sangat manusiawi rasanya ketika kita berada di dalam ruangan yang penuh dengan kotoran. Ya, saya nggak kuat juga. Sekuat-kuatnya saya tidak akan kuat untuk tidak menutup hidung saya. Karena saya tidak ada persiapan masker. Ibu, kalau untuk listrik, Ibu pakai apa? Ada dikasih listrik? Listrik untuk Hasim niku salurannya. Oh, disalurkan ini satu lampu begitu ya? Enggak. Nyala lampunya. Enggak. Pak, itu lampunya nyala, Pak? Nyala ya, satu lampu itu ya? Iya. Oke. Ibu, kalau untuk mata, Ibu matanya masih bisa melihat tidak? Ya. Buatan sanggup koten. Oh, kadang nggak bisa ya, nggak bisa ngelihat. Ibu Siti Farsiah memang
tidak bisa melihat sama sekali. Sudah tidak ada, respon cahayanya juga udah nggak ada. Ya, baik teman-teman, melalui video kita yang kedua ini, kami berharap bisa menyentuh hati teman-teman semuanya, bisa menggugah hati teman-teman semuanya. Mari kita bergotong royong, mari kita bahu-membahu untuk membuatkan fasilitas WC untuk Ibu Siti Farsiah. Itu yang utama, WC dan kamar mandi untuk Ibu Siti Farsiah. Ketika WC sudah ada, akan lebih layak, ya, lebih layak untuk ditinggali, karena itulah yang paling urgent. Mudah-mudahan dari tayangan ini Ibu Siti Farsiah ada rezekinya. Pak, kalau untuk air ya, untuk air itu bisa, ini kan selama ini kan kalau ada air hujan ditampung ataupun diantarkan air ya. Tetapi itu kan nggak selalu Pak ya, nggak selalu ya. Kalau ada yang diantarin ini, dalam hal ini nih, waktu saya kesini terakhir dia nggak ada air dan sekarang juga nggak ada air, nggak ada air juga. Nah, kalau di tempat Bapak itu airnya apa Pak? Sama aja. Bapak sumur atau apa? Sumur gali. Iya. Banyak Pak airnya. Ya lumayan lah buat rumah ini nih ya kan. Ngambil kalau orang dulu kan nimba ya kan. Oh nimba ya, sumur di situ nimba. Jadi kalau untuk dialirkan ke sini tuh nggak bisa Pak ya? Nggak bisa ya. Karena nggak ada ininya, belum ada mesinnya. Oh nggak ada mesinnya. Andaikan nanti nih, andaikan ada mesin, bisa nggak Pak? Nanti saya bikin penampungan di sini, penampungan air, dan mesinnya ditaruh di sana gitu loh. Bisa. Bisa. Jadi Bapak bisa ini juga, perbantukan juga gitu loh, nggak nimba-nimba lagi gitu. Jadi kita taruh mesin di sini, tetapi nanti Bapak isiin air ke sini. Saya pakai toren nanti di sini. Bisa. Bisa ya. Bisa. Nah mudah-mudahan ada rezeki Ibu Siti Farsiah. Amin. Kita buatkan WC, kamar mandi, dan kita alirkan air. Karena kalau kita bikinkan sumur bor, ini biayanya cukup mahal. Bisa 5 juta untuk membuat sumur bor. Belum lagi torennya gitu. Jadi sangat besar biayanya. Nah, di sini ada air sumur dan berdekatan dengan rumah ini. Bisa nanti kita, andaikan ada rezeki, bisa kita alirkan dengan memakai mesin. Boleh nggak Pak kita lihat airnya di mana Pak? Di luar apa di dalam rumah? Di dalam Pak. Mati, mesinnya mati Pak. Oh mesinnya mati, iya. Ada mesinnya? Mesinnya nggak ada, borannya udah ada. Kalau sumurnya di sebelah nih Pak. Mau dilihat Pak? Coba. Ini kan udah mati nih, jadi pembuangan ini Pak. Maksudnya? Ini jadi pembuangan airnya nih. Kalau yang ini, itu kan mesin bor yang habis ngebornya itu tuh. Makanya kan Ibu Siti kan kurangan air terus kan, karena ini mati, nggak ada mesinnya Pak. Jadi ini tempat pembuangan, maksudnya apa ini? Ya, WC? Iya, pembuangan. Kan di sini juga nggak ada WC di sini Pak. Oh ini juga nggak ada WC Bapak? Nggak ada. Astaga. Jadi WC-nya ke sini? Iya. Ke dalam sumur ini? Pembuangannya. Terus WC-nya di mana? Kalau WC mah di sebelah. Masuknya ke sini? Masuknya ke situ. Ini mah pembuangan ini, kotoran apa, anak-anak kan gini di sini nih. Oh iya Allah. Buat Bapak Nani. Bapak Nani kan kalau BAB di sini nih Pak. Oh ke dalam sumur ini? Iya. Aduh ya Allah. Pantasan saya begitu masuk ke belakang ini kok bau BAB. Iya. Ya teman-teman, jadi ini mungkin teman-teman nggak tahu. Ini adalah rumah istri Bapak Ahyani. Bapak Ahyani, seorang kakek-kakek yang terlantar di Serang yang kita temukan. Kemudian kita cari keluarganya, kita cari, ternyata disinilah rumah istrinya. Dan di sini ternyata memang Bapak Hudbi yang mengurus Bapak Ahyani. Dan di sini juga dengan segala keterbatasan juga, tidak ada air bersih. Ya, tidak ada air bersih. Bahkan ini sumur dijadikan tempat pembuangan, menjadi WC juga, dibuang ke sini WC-nya, karena di sini tuh nggak ada kamar mandi, tidak ada WC juga. Pantasan tadi begitu saya masuk, saya mencium bau WC. Ternyata sumur ini, sumur tua ini dijadikan tempat WC, dan ini bergabung dengan rumah. Jadi kalau untuk air ngambilnya dari mana Pak? Dari sebelah kalau sekarang Pak. Sekarang ngambil dari sebelah? Iya. Itu apa, sumur atau apa? Sumur tetangga.
Kalau ada mesinnya ini hidup nih Pak, kan udah dapat ngebor dulu saya. Itu dapat bor. Iya. Tapi mesin nggak ada. Mesinnya nggak ada, yang nggak ada. Tapi kalau itu Bapak bor di situ, ini ada pembuangan, ada BAB di sini kan? Iya, makanya Kotor itu. Pak. Ya, semenjak Nggak layak ini, juga. Kecuali ini nggak jadikan Bapak jadikan tempat pembuangan. Oh, kalau yang ini mah enggak, cuman Bapak itu doang tuh, Bapak Hayani. Ya sama tetap istrinya. aja kan BAB. Iya. Nah iya, makanya itu kan. Itu kan boran persis di samping sumur. Borannya di luar ke sana. Oh, bor di luar. Di luar. Berapa jarak? Berapa meter? Ada kayaknya 1,5 meter mah. 1,5 meter. Iya. Nggak layak juga ya. Karena air rembesan ini disedot lagi itu oleh boran. Iya. Disedot Pak. Karena minimal jarak antara septic tank dengan bor, sumur bor itu minimal tuh 10 meter, nggak boleh berdekatan, karena itu akan terjadi rembesan. Nah dalam hal ini sudah menjadi septic tank, BAB-nya Bapak Ahyani dibuangnya ke sini. Aduh, semakin kompleks teman-teman permasalahan, semakin kita ulik, semakin kompleks permasalahan di sini. Semakin banyak yang kita temui. Aduh Pak, Iya, gimana benar. nih Pak kehidupan seperti ini? Nah ya gimana ya Pak ya, orang kehidupannya udah kayak gini ya, terima. Memang sudah begini ya dilaluin sehari-harinya. Iya. Memang seperti ini. Kadang saya tuh kalau mikir ya, gimana gitu Pak ya. Mau ditinggal di sini banyak orang tua, Pak. Ya kan? Banyak orang tua yang harusnya diurusin. Banyak lansia-lansia yang diurusin ya. Nah teman-teman, ini kamarnya Bapak Ahyani. Nah istrinya ini lagi tidur. Jadi semuanya di sini, kencing, BAB juga di sini. Nah, iya kan dibuangnya ke situ kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, padahal Pak sebenarnya ini kan ada program dari pemerintah Pak ya, dari kelurahan. Ini kan rumah kan sudah sangat tidak layak. Iya. Jadi rumah ini dirobohkan, bikinin rumah kecil. Rumah kecil ini sudah cukup layak. Kalau bikin rumah kecil GRC aja, dengan ada fasilitas MCK-nya, nah itu juga sudah sangat layak sebenarnya Pak. Ya kemarin kan sudah saya ajuin tuh Pak. Cuman kan belum ada ini, belum ada jawaban, belum ada respon. Nggak ada responnya. Iya, 2026 kan masih lama ya kan. Masih lama ya. Iya. Ini juga rumahnya kan dapat ngebangun orang nih Oh, dulunya. oh dibikinin dulu. Iya dulu mah ini Pak dari bambu tuh rumahnya ini nih. Oh, dulu rumah bambu ya. Rumah bambu. Dibikinin sama orang baik lah intinya, lagi ziarah ke makam itu ya. Iya. Di rumah itu kemudian dibikinin ini. Dibikinin ini. Ya Pak, mudah-mudahan ada jalannya. Amin. Itu Ibu Siti. Semoga Bu Siti nanti bisa ada WC-nya lah ya. Amin. Bisa rumahnya lebih baik. Teman-teman, sudah cukup panjang obrolan kita dengan Ibu Siti Farsiah. Sudah dapat gambarannya di sini bahwa yang kita butuhkan di sini adalah pembuatan WC dan kamar mandi. Kemudian mengalirkan air bersih untuk Ibu Siti Farsiah. Di sini kami sampaikan Detik Asa tidak akan bisa bekerja maksimal dalam membantu saudara-saudara kita ini tanpa bantuan teman-teman semuanya. Oleh karena itu, kami sangat berharap uluran tangan dari teman-teman semuanya untuk membantu Ibu Siti Farsiah. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyalurkan rezekinya, silakan sampaikan melalui rekening yang sudah kami tampilkan di layar video. Berapapun sumbangan kita sangat bermanfaat untuk Ibu Siti Farsiah. Ya, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.